alam ada asuranya. Ini adalah alam asura, ini alam yang paling unik. Siapa asura-asura itu? Asura-asura itu menurut kitab Mahayana adalah orang yang di depan sepertinya punya faith, punya keyakinan. Di depan kelihatannya bijaksana. Di depan kelihatannya demi bangsa bersatu. Tapi hatinya begitu jahat, ingin mendominasi, selalu iri hati. Misalnya Hitler, demi rakyat gitu. Kita harus bagikan beras, separuh masuk kantong. Itu asura. Jadi asura ada di mana? Ada di sorga. Di sorga ada apa tuh namanya, makhluk-makhluk yang merasa dia lebih unggul. Dia harus mendapat lebih banyak porsinya. Dan dia dengan trik tadi di depan kelihatan demi ini, mari kita ini. Padahal lain tujuannya, itu asura. Di manusia udah ada ya, banyak sekali. Demi berkembangnya ini, yayasan ada di Telikung dan lain-lain. Gitu. Itu asura. Itu asura. Kemudian di binatang ada nggak? Ada. Dianggap binatang-binatang yang kejam, jahat, gitu. Misalnya mencabik-cabik musuhnya, kayak buaya lah, harimaunya, dianggap tuh alam asura. Ya, jadi hantu ada nggak? Ada. Hantu nggak semuanya jahat, peta nggak semuanya jahat, ada yang baik. Siapa itu ya? Film Ghost ya, baik itu. Si ibu gubuk, masuk, kamin. Hikam. Oh, tiba-tiba suara cowok ya kan. Saya ingat di bawah bantal ada cincin kita. Kok ingat ya? Itu hantu yang baik. Nggak semuanya jahat. Yang jahat asura disebut dalam Mahayana. Jadi setelah mati di kelompok itu semua. Berarti di situ ada yang berasal X dari binatang, X dari ini, mendominasi gitu. Pinginnya mendominasi. Kemudian di neraka juga sama. Ada juga yang asura. Udah menderita masih jahat. Udah menderita masih jahat. Saya dulu ada pembantu jualan nasi uduk ya. Waktu di Petaman Bromo, udah jual nasi uduk murah, nggak ada untung, dipalakin oleh satpam. Jadi udah menderita, berbuat jahat lagi. Ada manusia itu asura disebut. Jadi tampilannya baik, harusnya ke satpam tinggal di komplek menjaga dong. Apalagi pembantu tahu kita, yang nggak berani malakin kan, malakin, ngadu nangis. Itu asura dalam versi Mahayana. Nah, berikutnya yang kita mau apa? Rupa datu. Rupa datu jana. Ada 18 tingkatan rupa datu. Kenapa ada rupa datu? Oke. Sampai sebelum sini. Apa ciri dari kama datu? Kama datu ditentukan oleh keinginan dan fisik. Bukankah yang membuat kita ada di alam ini adalah keinginan kita terhadap fisik? Semua fisik kan? Cincin berlian, mobil Alphard, rumah tadi dibilang di pik 2. Naik terus kata Budi ya kan. Tapi semakin naik, semakin orang pengen ke sana. Kenapa pengen ke sana? Reputasi. Aku kan orang sukses ya kan. Bisnisku diakui gitu. Jadi ke bank tuh nggak ditanya-tanya lagi gitu ya. Yang nyambut langsung manajer, branch manager, kalau perlu direkturnya langsung datang gitu ya. Langsung ditinggal tanda tangan ya. Tapi apa sebenarnya yang kita kejar? Semua itu entah uang, reputasi, nama, terkenal dan lain-lain, fisik yang kita kejar. Jadi kama datu cirinya apa? Keinginan mengejar yang fisik. Keinginan nafsu dan fisik. Sepanjang kita masih mengejar yang fisik, maka kita akan ada di 1, 2, 3 atau 4, 5, 6. Tapi kalau kita ada mandi jarang-jarang, ya kemungkinan di sini. Saya tulis kira-kira 10%.
ngerti dhamma dikit-dikit. Ya, sebulan 3 kali ke wihara, 1 hari jalan-jalan. masih bisa di sini gitu. Ya, tapi meleset di asura. Meleset manusia sudah nggak ada dhamma. Nggak ada lagi dhamma. Yang di surga meleset di halaman luarnya. Ibu ketemu yang cowok ganteng-ganteng di situ. Bercahaya semua, Bu. Nggak ada nyebelin. Ya. Kalau tertarik situ, ciloko, Bu. Ya enggak ciloko, kan itu beribu-ribu tahun. Nanti saya akan gambarkan berapa ribu tahun gitu di surga. Begitu muncul, nggak ada lagi orang Nienfo, nggak ada Buddha, Dhamma, Sangha. Yang ada kata si Rudi ateis. Ateis sama Buddha beda. Oke. Nah, ini tidak menjadi ideal. Yang ideal ini. Ini apa cirinya? Fisik ada, nafsu nggak ada. Fisik ada. Jadi alam jana ada fisik, tapi bukan fisik seperti ini. Bukan fisik seperti ini. Ada nggak ya slide-nya? Kita lompat dulu ya, biar paham. Bukan fisik seperti ini. Nah, ini alam jana. Alam jana itu sudah mentransformasi sexual desire. Jadi keinginan kita terhadap sensual, 5 panca indera itu padam. Baru kita memiliki tubuh jana. Ya. Tubuhnya ini tercipta alamiah. Begitu nafsu kita nggak ada, nggak mau, muncul tiba-tiba tubuh ini. Ada yang bingung, kok bisa begitu ya? Ya memang begitu. Ada 4 macam kelahiran. 1 kelahiran melalui rahim. 2 telur. Coba kita pikir baik-baik. Kok ada yang bisa pakai hamil di rahim udah dalam bentuk embrio kan? Makhluk hidup. Tapi kok ada yang telur aja? Itu aja kalau kita bahas nggak akan selesai. Ada yang ketiga dalam Buddha Dharma, lahir karena kelembapan dan panas. Ini yang seringkali tidak diamati. Tapi petani, tukang kebun saya, orang Dayak, Pak, kita gali ya, itu di daerah namanya bukit, tanahnya keras, granit. Korek, kan terpaksa kita korek. Kenapa? Karena sawit nggak bisa tembus akarnya dan kuning semuanya. Mau tidak mau kita gali sampai namanya tembus batu granitnya pecah, tembus ke tanah yang agak lembek sehingga air bisa nyurut, tanaman bisa hijau lagi. Bayangkan di tanah yang granit betapa kerasnya, mungkin nggak ada ikan, Pak? Nggak ada. Tapi 6 bulan kemudian sudah ada gabusnya, sudah ada lelenya, macam-macam ikan ada di situ. Siapa yang taruh? Bukan. Kelahiran menurut lembab dan panas. Kelahiran yang disebabkan oleh kelembaban dan panas, itu Buddhis ya. Yang terakhir kelahiran spontan. Spontan di teratai yang tadi saya bilang. Kalau kita nienfo, makanya mama nggak kasih tanda-tanda. Dia tadi yang menderita, tiba-tiba alam yang begitu indahnya. Nah, jana adalah salah satu alam yang cirinya tadi mentransformasi sexual desire. Tidak ada lagi sensual desire ya. Itu bukan seksual, sensual desire. Tidak ada nafsu indera. Dan yang ada badannya itu pure, murni, tercipta dengan sendirinya, alamiah aja. Setelah seseorang masuk ke jana 1, muncul tubuhnya dan dia melihat kok ada tubuh di dalam tubuh gitu, seperti boneka Rusia. Ini tubuh, pernah lihat ya? Dikeluarkan tubuh lagi, boneka Rusia, nggak pernah lihat? Nah, terus dari yang ini muncul lagi, dari ini muncul lagi. Nah, itu dia.
Cuma beda. Kalau boneka Rusia kan ini bahannya sama ini mirip, ini mirip, hanya mengecil. Kalau jana tidak. Tubuh kasar ini ditinggal, secara alamiah dia muncul tubuh yang halus. Dan orang bisa melihat, oh, kok saya punya dua tubuh, oh, kok saya makin datang makin ke atas gitu. Gitu. Kemudian cirinya apa? Kenapa dia nggak perlu nafsu? Karena dia nggak perlu makan. Cahaya adalah sumber makannya. Cahaya adalah sumber komunikasinya. Tapi karena setiap orang yang berlatih itu berbeda-beda, masih ada rupa kan, masih ada badan, tapi badannya materialnya harus sekali, murni sekali, ada yang beda-beda. Makanya dia ada 18 alam rupa dhatu. Tergantung dari jananya. 1 itu 3, 9. Masing-masing berbeda. Awal-awal orang masuk jana pertama, ada masih bercampur. Waduh, enak bener. Tahu dulu saya latihan terus gitu. Jadi wajahnya mungkin senyum. Gitu ya. Ada yang sudah terlalu sering, biasa-biasa aja. Jadi ada 18 alam di alam jana, maka ada 18 ekspresi yang berbeda. 18 kualitas yang berbeda. Dan masing-masing sesuai kategorinya. Oke, itu ya. Kita kembali lagi. Kita kembali ke sini. Habis itu, yang ini apa cirinya? Tidak ada nafsu, tidak ada fisik. Bahkan fisik yang halus pun nggak ada lagi. Yang tinggal hanya kesadaran. Hanya kesadaran. Kesadarannya seperti apa? Ekspansif. Ini yang sering disebut dengan Tuhan. Tahu segalanya, tapi dia nggak punya fisik, nggak punya nafsu. Jadi meninggalkan nafsu, mendapat tubuh halus. Meninggalkan tubuh halus, itulah arupa dhatu. Habis ini kemana? Meninggalkan kesadaran, itulah nibbana. Nah ini, dua ini beda dengan ini. Ini kelompok siapa? Rajin mandi. Ini kelompok rajin mandi. Kelompok rajin mandi, ya. Kelompok rajin mandi di zaman awal Buddha Dharma Siddhartha, tentu ini yang paling banyak arahatnya, memproduksi para jana, ahli-ahli jana. Sampai sekarang berat, ya kan? Tentu berat. Kesibukan kita memanggil kita sebagai kepala rumah tangga, istri, anak, dan lain-lain. Nah, ini solusinya. Kita nggak mampu menyelesaikan latihan. Asumsi kita nggak mampu menyelesaikan latihan jarang mandi, atau kadang-kadang mandi, kadang-kadang enggak, dalam rangka kita tidak ke sini, ada di sini, dan melanjutkan latihan sampai ke nibbana. Nah, inilah yang bahan renungan menurut saya. Karena usia. Bahan yang perlu kita renungkan bukan hanya sekarang, setiap hari. Kalau enggak, hidupnya bosan. Punya anak, punya cucu, habis itu apa? Ke mall, pulang, tidur, bangun, beol, ya gitu terus aja. Tiba-tiba last minute kita dipanggil, mau pesen, nggak bisa lagi. Sungguh menderita. Kita akan ngalami loh ini, ya. Jadi tanya pada diri sendiri, kalau tiba-tiba kita meninggalnya sebagai hore atau sedih, takut. Kalau saya jujur hore, karena saya yakin gitu, saya akan lahir. Pas kelopak buka, cepreng, cici aku Kuan-Im. Ya kan? Karena di kitab itu dijemput oleh Amitabha sendiri, didampingin 2 asistennya. Cici, halo apa kabar?
udah lama nggak ketemu gitu ya kan. Winmu nangis kalau saya duluan. Iya. Kenapa? Supaya pertama paling simpel, hidup kita nggak bosen, Suandi. Ya, nggak bosen. Kita bosen sebenarnya ya kalau makan nasi itu aja ya, ikan goreng, ayam goreng itu aja. Kenapa kita perlu merenungkan dhamma, perlu merenungkan hal-hal demikian? Karena inilah untuk menimbulkan gairah hidup kita yang berbeda. Pertama, alasan paling simpel. Yang kedua adalah mempersiapkan diri kita. Karena semua kita bakal meninggal dan kita nggak tahu, ya kan? Yang ketiga tadi, ada suatu keyakinan besar bahwa kita lahir di tempat yang baik dan nggak datang lagi. Kasih mimpi Pak David misalnya, kasih mimpi, itu kan kasih mimpi berarti menderita. Jadi kalau nggak kasih mimpi itu baik. Kemarin waktu mau kenapa nggak datang, itu tanda baik saya bilang. Kalau dia kasih mimpi itu tanda repot saya bilang. Masih ada di mana gitu. Iya, kalau kasih mimpi itu berarti dia masih nggak puas. Nggak puas itu jadi salah kalau keluarga pingin mimpi. Aduh, saya bilang jangan. Kayak kakekku, koko lihat. Sebenarnya kasihan mendengar itu setelah tahu nama, sedih kita dengarnya. Kakekku termasuk yang balik ke rumah. Kakakku lihat. Sebenarnya setelah tahu nama, sedih gitu toh, bukan gembira. Tapi orang zaman sekarang gembira, oh salah cilaka ini, berarti ada hutang yang belum beres, atau tadi simpanan dia ditanam di bawah keranjang di tehel nomor 33. Lupa kasih tahu, dia takut nanti kalau anaknya bongkar rumah tukang yang kerjain ya, dapat apa kedinya isinya cincin emas berliannya kan sedih. Balik ke rumah itu pingin kasih tehel nomor 33. Oke. Kita anggap kita lompat-lompat ya karena saya menyusunnya juga. Anggap kita ada di sini. Kalau kita ada di surga, dan enaknya Buddhis kan tidak berdasarkan Tuhan yang menentukan, kita yang menentukan. Kitalah penentu nasib kita, bukan Tuhan. Jadi kalau kita ada di surga, ada berapa surga yang kita pingin punya ini? Ada 6 nih. Catur Maharajika yang paling bawah. Catur Maharajika. Ini yang saya mau ngomong. 1 malam di Catur Maharajika itu sama dengan di dunia 50 tahun. Jadi kalau 2 malam 100 tahun kita tua. Udah mati ya. Jadi kenapa yang tadi baru sekejap udah 5 tahun temannya nunggu biku yang tadi, kamu kok lama bener? Lah saya baru masuk ke surga bagian dalam, baru mau tahu sedikit ingat kamu. Blok. Dia udah 5 tahun. Mungkin nggak sih sebenarnya logikanya? Mungkin. Kita misalnya dengan Beijing beda 1 jam, ya. Adik saya beda 12 jam, dia di Swiss gitu. Itu aja masih dunianya udah ada perbedaannya. Perbedaan jam ya. Kalau misalnya ada satu pesawat tiba-tiba ke galaksi lain, begitu nyampe balik lagi pulang udah 1000 tahun, Pak. Perjalanannya bertahun-tahun, kita balik udah tua. Jadi perbedaan waktu itu nyata. Fisika itu bukan rekayasa. Karena matahari posisinya berbeda-beda. Dan kita adalah makhluk cahaya, makhluk yang sangat tergantung dengan matahari. Hong Kong sama kita udah berbeda, Beijing udah berbeda, Swiss sudah berbeda, Amerika udah berbeda. Ya, dan seterusnya ya, Traya Timsani yang Sanskerta ya. Kemudian ada Yama, ada Tusita. Tusita itu tempat Maitreya, yang the next Buddha. Atau mau nunggu Maitreya, harus berusaha di Tusita. Pai Maitreya terus sehingga bareng dia. Sama. Kalau Maitreya lahir, itu dunianya tuh lama. Lama sekali. Enggak tahu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kali.
ketawa melulu gitu. Jadi orang happy melulu. Jadi 80.000 tahun. Kalau si Maitreya lahir, alam dia nanti usia manusia rata-rata 80.000 tahun. Jadi kalau Amitayus unlimited. Ya, di Theravada udah dijelaskan 80.000 tahun Maitreya lahir ketika umat manusia 80.000 tahun. Artinya Maitreya berapa tahun? Ya 80 tahun, 80.000 tahun itu. Oke, atau kemudian makin lama makin terus ke atas. Nah, gimana kita mau ke surga? Bagi yang mau ke surga ya, kendaraan ke surga itu apa? Ini dia. Menurut Mahayana, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak seksual misconduct, artinya apa ya, selingkuh dan lain-lain, jajan. 4, tidak berbicara yang tidak benar. Ya, kemudian tidak memecah belah. Kemudian 6, tidak berkata-kata yang kasar. Kemudian 3, menghasut. Kamu sikat aja dia tuh. Itu musuh kita tuh orang kaya, ambil aja sepedanya, ngapain kamu takut-takut? Gak berasa kok dia. Ya. Kalau kita ngambil dikit pun gak berasa. Ini negara punya, negara yang kaya raya. 1 miliar kamu ambil, nggak ada yang tahu. Tahu pun paling KPK, bukan milik KPK. Itu suggestive vote. Nggak ada dosanya, misalnya gitu ya. Greed, tahulah ya, tamak. Jadi jangan tamak. Jangan tamak dengan jangan punya keinginan beda ya. Ini kan alam surga, kamadhatu, boleh kan? Jadi paham baik-baik. Kamadhatu, kama tuh desire ya. Boleh punya desire, tapi jangan tamak. Boleh bercita-cita pingin operasi plastik, ini tanya, boleh, tapi jangan tamak. Habis keluar, kayaknya kurang bagus, dagunya tarik. 4 bulan lagi, kupingnya nggak bagus, tarik. Lama-lama kayak itu apa, Spock, Star Trek. Tarik sini, nggak keluar. Boleh. Keinginan boleh, tapi jangan tamak maksudnya. Itu untuk yang mau ke surga. Quit anger, jangan marah, jangan punya kemarahan. Yang ke-10, ini yang paling susah. Pandangan salah, jangan punya pandangan salah. Apa artinya jangan punya pandangan salah? Ya harus mendengar seperti khotbah seperti kayak gini. Menanamkan pandangan benar, memiliki pandangan yang benar itu menolong. Jadi kalau bagi orang yang mau masih ke kamadhatu, tentu yang terbaik adalah surga ya. Manusia yang nomor 2, asura. Ini yang sering diperdebatkan oleh ahli-ahli Buddhis. Sebenarnya asura itu dikategorikan alam yang baik. Enggak sebenarnya. Cuman entah dari mana salahnya mereka bilang termasuk 3 yang baik. Ini 3 yang buruk. Kenapa disebut 3 yang baik? Sebenarnya untuk menjadi Hitler itu punya karma baik yang luar biasa. Untuk menjadi Surya Paloh itu punya karma baik yang luar biasa. Sebenarnya kan. Tapi kalau tingkah lakunya buruk, itu dia jadi asura, maksudnya gitu. Ini tuh perdebatan. Di kalangan Buddhologi itu sebenarnya alam yang nggak baik sebenarnya. Tapi ada yang bilang tuh alam baik. Karena dia ada karma-karma baik sehingga dia bisa di alam itu. Menjadi harimau ada baiknya. Kalau nggak dia jadi apa? Tikus lah, binatang yang nggak baik gitu. Dianggap begitu. Oke, kita udah lewatin alam manusia, tidak. Oke, ini udah tahu ya, rupa dhatu karena jana, menguasai jana. Nah, ini yang arupa dhatu. Arupa dhatu kalau dia meninggalkan space. Jadi sesudah orang meditasi mencapai jana keempat, kemudian dia mengambil objek baru, misalnya yang tadi setting matahari. Ketika setting matahari itu dia sudah ada di, ketika orang mencapai jana keempat, dia sudah tidak memiliki fisik ini, dia fisik yang baru. Ketika dia menjadi fisik yang baru, dia meninggalkan fisik itu, buang fisik yang tercipta itu. Dia masuk namanya ke hanya
ruang yang tak terbatas. Dia buang ruang tak terbatas, maka dia mencapai jana kelima. Ya itu. Kemudian persepsi terhadap dia membuang space, masih ada tinggal pikirannya. Dia buang pikirannya, tinggal hanya kosong. Kemudian ketika dia buang kekosongan atau persepsi kekosongan semua, dia buang, dia masuk ke jana ke-8 atau arupa yang ke-8. Itu kalau di Borobudur yang paling puncak. Kalau dia buang itu, itulah nibbana, nggak ada lagi. Jadi itu ininya ya, tahapan-tahapannya. Tentu ini bagi yang serius berlatih. Oke, kita masuk. Ini contoh dari ayat yang pertama ya. Begitulah yang saya dengar, terjemahannya ya. Thus I have heard. Kenapa semua Tipitaka selalu dimulai dengan begitulah yang saya dengar? Karena ada pesan. Jadi waktu Buddha meparinibbana, Ananda bertanya, ketika kami harus mengkompilasi ajaran-ajaran Buddha, bagaimana kami harus memulainya, berkatanya. Baiklah Ananda, kamu tulis, begitulah yang saya dengar. Itu instruksi dari Buddha. Jadi di kitab Mahayana, kitab Theravada, pasti itu, begitulah yang saya dengar. Jadi pada suatu ketika Buddha tinggal di Jetavana, tamannya Anathapindika di kota Sravasti. Bersama dengan 1250 biku yang semua mereka adalah arahat-arahat yang hebat. Ya, nah ini disebutkan yang 16. Di antara 1250 arahat itu ada murid-murid utama, murid-murid yang istimewa, Sariputra, Maha Mogdalgalyayana, ini Monggalana kalau bahasa Palinya, Maha Kasapa, Maha Katyayana, Maha Kaustila, Rewata. Rewata ini ceritanya menarik. Ada yang tahu? Rewata? Nggak ada yang tahu. Rewata ketika usia, ini lain ini cerita. Ini Mahayana. Kamu mungkin Theravada. Jadi ketika dia usia 17, 18, dia ada urusan. Ada urusan sehingga ketika dia pulang, hujan begitu lebat, dia nggak bisa pulang ke rumahnya. Dia ketemu dengan suatu wihara yang tua, udah runtuh, reyot gitu, dia tinggal gitu. Di tengah malam dia mendengar dua hantu, satu hantu kecil, satu hantu besar. Hantu kecil dapat makanan, ya itu apa? Mayat. Hantu kecil membawa mayat gitu. Hantu besar karena jalan yang susah tertinggal gitu. Masuklah hantu kecil, kemudian hantu besar, ribut mereka. Hantu besar bilang, saya yang melihat, itu milik saya. Enggak, saya yang pegang dulu mayat ini milik saya gitu. Si Rewata mendengar dua hantu berdebat, apa yang terjadi? Gemetar. Gemetar, akhirnya si hantu besar bilang, hei kamu keluar manusia, katanya. Keluar dengan gemetar. Katanya, kamu pasti bisa berlaku adil, katanya. Kamu jadi hakim kami. Ya, baik, katanya. Menurut kamu mayat ini milik siapa? Karena saya melihat yang masuk adalah hantu kecil membawa mayat, menurut saya, ya itulah pemiliknya. Enak aja kamu, ngamuk dia dengan jawaban Rewata, dia ambil tangan kiri dibetot gitu. Dibetot langsung. Kurang ajar kamu, plak gitu. Hantu kecil ada baik hatinya gitu. Dia ambil tangan kiri mayat itu, dia pasang ya. Wah gitu. Hantu besar, wah kurang ajar. Tangan kanan, tarik. Ambil dari mayat, masukin gitu. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Akhirnya, tubuh Rewata mayat. tubuh mayat, tubuh Rewata. Akhirnya mereka makan gitu. Mati aku. Mati aku. Siapakah aku? Siapakah aku? Aku Rewata atau mayat? Rewata atau mayat? Atau enggak? Itu ajaran Mahayana apa? Enggak ada aku.
Karena itu akhirnya terjadi suatu keajaiban. Pusing dia. Aku Rewata, tapi mayat katanya. Lama-lama dia menyadari tanpa aku arahat. Tanpa aku bisa dicopot-copot. Bayangkan sekarang ada operasi jantung misalnya transplantasi dari orang lain. Ini Aquino atau bukan? Coba bayangin semua dicopot. Semua diganti. Tetap Aquino, tapi ini bukan gitu ya. Misalnya dapat kaki cewek misalnya, mau kencing kok mau jongkok gitu. Bisa terjadi kan? Nah, itu Rewata kisahnya gitu. Oke ya. Sudi Pantaka, kalau di Pali Cula Pantaka. Ceritanya berbeda. Intinya ajarannya sama. Sudi Pantaka, sekilas ceritanya ya. Kalau di Pali itu dia menggosok kain putih, yang sering kalian dengar gitu. Di Mahayana bukan. Jadi dia diperintah oleh Buddha menyapu bersih, hanya ngucapin 2 kata. Bisa kamu? Bisa tanya. Jadi menyapu bersih. Sambil kamu lihat kata Buddha, menyapu bersih. Oke. Akhirnya pertama-tama susah, lama-lama bisa. Menyapu bersih. Suatu ketika dia menyapu vihara besar gitu. Subuh-subuh dia udah rajin sekali menyapu bersih. Tiba-tiba kan sinar matahari masuk. Pas sinar matahari masuk, menyapu bersih nggak? Udaranya kelihatan apa? Debu. Jadi nyapu bersih. Dia lihat pantai bersih, tapi debu-debu mulai melayang menurun. Gak pernah bersih katanya. Oh, begitulah dengan saya. Saya gak pernah akan bersih, gak pernah akan mencapai arahat. Kecuali apa? Debu-debunya gak ada. Jadi itu dia, kalau di Mahayana ceritanya. Justru karena melihat debu itulah dia menyadari tanpa membersihkan debu, tadi sampah mental kita gak pernah akan selesai. Buddha kan menyuruh dia menyapu bersih, nggak pernah bersih, dan dia mencapai arahat gara-gara itu. Nanda, kemudian Ananda, Rahula, dan seterusnya ya, Vakula, Aniruddha. Kemudian ditemanin oleh Bodhisattva, Mahasatwa, ada Manjusri, Ajita itu Maitreya ya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini dia yang kedua. Jika kamu Buddha mengatakan kepada Sariputra, jika kamu pergi ke arah barat melewati, nggak tahu deh, 100,000 koti of Buddha land, melewati tanah-tanah Buddha yang tak terhingga gitu. Jadi ada Buddha lain melewati tanah-tanah Buddha yang tak terhingga. Ada satu tempat yang disebut dengan tanah suci, Utmost Bliss ya. Ketika di situ ada namanya Buddha, namanya Amitayus, ya, dia ada di situ, dia sedang ngajar. Jadi kalau kita berada di situ, Buddha sedang mengajar. Maka kepastian kita menyelesaikan debu kita itu pasti. Apalagi asistennya Kuan Im, ya. Asisten kita. Belum lagi banyak para biku-biku dulu, termasuk Kumarajiwa, tadinya Theravada, dia menjadi Mahayana. Termasuk juga dengan apa namanya itu yang ketemu Maitreya, lupa saya namanya. Itu dari Theravada dia shift menjadi Mahayana. Nah, kemudian apa itu? Kita perlu tahu apa itu tanah suci itu. Ya. Oh Sariputra, di tanah tersebut Sukawati. Suka itu artinya bahagia, wati itu tanah ya, tanah bahagia, tanah suci. Dihiasi dengan 7 tingkat kira-kira ya. Kemudian dengan pohon-pohon palem. Pohon-pohon palem itu mungkin pohon sawit kali. Daun-daunnya terbuat dari kristal, berlian dan lain-lain ya. Kemudian ada kristal yang ini beryl ya. Mungkin kalian tidak tahu beryl. Ini beryl, yang kuning ini beryl.
Yang emerald adalah sejenis beryl. Jadi pohon-pohonnya, daun-daunnya terbuat dari ini semuanya gitu ya. Kemudian lanjut ya. Kemudian di situ yang khusus ya, ada airnya ada di mana-mana dengan 8 kualitas. 8 kualitas itu apa? Lembut, menenangkan, kalau udah minum gak haus lagi, menyembuhkan, begitu minum langsung sembuh, membuat kuat gitu. Itu 5 kualitas. Kalau yang lain tuh mirip kualitas dengan air biasa. Kemudian, nah itu kita akan lanjut minggu depan perenungan terhadap Amitabha. Kenapa? Kalau di dalam kitab yang pertama, the shorter, jadi kitab Amitabha yang singkat menceritakan bahwa orang hanya perlu bertekad melafalkan Amitofo berapa menit? Yang tadi saya bilang kira-kira 1 jam lah. Kalau 1 jam, jadi ini disebut latihan kombinasi. Latihan kombinasi, meditasi 1 jam sehari. 1 jam itu nggak perlu 1 jam, nggak perlu. Jadi waktu kita bawa mobil setengah jam, daripada kita merasa, oh kok dia lewatin saya dulu, wah nggak bisa. Daripada kita sibuk, orang nyalip kita bukan. Mendingan kita rem, kasih aja dia lewat. Amitofo, Amitofo, Amitofo gitu. Setengah jam, impress. Pulang dari kantor, Amitofo, Amitofo. Di klakson orang, ton. Iya, Amitofo, Amitofo, Amitofo. 1 jam aja. Iya, itu makanya dari kurang ajar klakson. Wah, kurang ajar, marah. Ngapain? Ya, setiap orang bisa melakukannya. Amitofo, Amitofo, Amitofo. Itu udah mengkombinasikan 3 jam. 1 jam meditasi pagi, 1 jam meditasi sore. Kenapa kita perlu nianfo menurut kitab ini? Karena membangun namanya koneksi. Minggu depan saya akan membahas namanya kitab kontemplasi Amitabha. Kenapa ada kitab perlu berkontemplasi Amitabha? Yang tadi itu bagian pertama, membayangkan matahari barat gitu. Karena dengan kita sering berkontemplasi terhadap Amitabha dengan semua atributnya, jadi nanti mataharinya di barat, istananya, kristal pohonnya ada kristal, air yang 8 kualitas ini, tanpa sadar dalam kehidupan ini juga katanya, dalam kehidupan ini juga kamu bisa langsung melihat, belum mati loh. Ada buktinya? Ada. Pianqing dibaca ya. Pianqing adalah gurunya Sukong. Pianqing itu di Mangga Besar, udah meninggal ya. Sukong punya guru namanya Pianqing. Waktu dia meninggal, reliknya 5 warna. Dan seringkali yang disebut dengan Amitofo ini meninggalkan warna 5 warna. Ciri-ciri tanah suci. Jadi bukan omong kosong. Ada lagi Suyun punya murid yang pernah saya cerita, dia tuh begitu bodohnya, persis kayak Culapantaka sudah Pandaka ini. Akhirnya si Suyun sebenarnya malas ngajar. Sebenarnya malas ngajar gitu, dia bilang. Gak terlalu berminat ngajar dia, begitu bodohnya. Udah, kamu nian Amitofo aja gitu. Iya, terima kasih. Begitu dibilang nian Amitofo, terima kasih, ketuk kepala hampir 10 kali sampai di stop. Udah stop. Kenapa? Gurunya berpikir ini sebenarnya gue nggak mau ngajarin dia, tapi dia menanggapinya begitu serius. Sampai tahu sampai 10 kali stop. Sampai cangkul Amitofo, makan Amitofo, kerja Amitofo. Sampai suatu ketika pagi-pagi di wihara Suyun itu ribut, kebakaran gitu. Apanya yang kebakar? Tubuh muridnya itu kebakar. Tapi tutup bersila, api mengelilingi tubuhnya. Mati, meninggal. Gitu. Meninggal, api sedang menyala-nyala. Gitu. Sampai akhirnya, ya saya tahu, dia memberikan pesan, dia mencapai ke sana, tanah suci.
Iya, baru si Suyun tahu, perontok tubuhnya baru plus semua jadi abu dah. Jadi inilah kisah-kisah yang menguatkan kita bahwa praktek ini ada dan praktek ini membawa hasil. Ya spekulasi aja. Apa sih yang kita harus spekulasi? Tadi ada 4 tempat yang kita bisa tuju. 1 tanah suci, arupa datu, rupa datu, kama datu. 4 ini kan. Yang kama datu ya janganlah. Jangan. Mau ya rupa datu, karena itu alam meditasi. Mudah dari alam meditasi itu kemanapun, ya kan. Tapi kalau 2 ini rupa datu, arupa datu, persyaratannya adalah profesional artinya ya kalau bisa lebih dari 3 jam. Jadi yang kita mungkin apa? Kombinasi ngenfo sambil masak, amitofo. Jamin Pak David makanannya lebih enak. Ya, sekian. Jadi kita minggu depan saya akan membahas bagaimana kita berkontemplasi Amitabha dengan atributnya. Tujuannya adalah membangun faith kita, keyakinan kita. Siapa tahu di antara kita ada yang berhasil, bahkan nggak harus tunggu sampai relik. Ya, mungkin relik si Swandi bisa meninggalkan relik, tapi udah telat Swandi. Belum meyakinkan yang lain. Tapi kalau kamu bisa dalam kehidupan ini juga merasakan segala kebahagiaannya tanah suci, maka itu menjadi saksi hidup yang luar biasa. Ya, sekian. Amitofo. Terima kasih.